Ya, halo guys. Kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas atau kita mau coba menganalisa atau memappingkan step by step Euro USD di market forex. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya tombol subscribe-nya dan klik like. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian juga boleh share ya. Oke, di depan kita sudah ada chart Euro USD market forex ya. Di sini di time frame daily kita lihat belum begitu jelas ya. Kita coba lebih detail atau kita lihat di time frame H4. Nah, kalau ada yang masih bingung di daily sama 4H ini apa bedanya? Nah, kalau misalkan kita lihat ini di daily dan kita mau coba lagi lihat di H4, ini adalah seumpama mikroskop ya. Kalau kita lihat sekumpulan candle ini belum begitu jelas patternnya di daily. Nah, di mana tahu di H4 ini bisa lebih jelas karena daily ini satu hari kalau misalkan di 4H candlenya udah ada 6 biji gitu. Coba kita lihat di mikroskop ini ya. Kita mikroskop nih. Nah, kondisi sekarang coba kita perkecil lagi. Kondisi market di Euro USD di H4 kalau kita lihat perjalanannya di mana nih dari Juli sampai sini sampai dengan November ini adalah trennya tren down atau disebut juga dengan bearish. Di mana karena kumpulan-kumpulan yang di sini ada high-nya makin lama makin turun ya, makin turun. Sama juga dengan low atau lembahnya ini semakin menurun, makanya disebut bearish. Nah, di sini dia bearish. Nah, setelah itu di sini ada transisi. Transisi di sini ada namanya market sedang sideways ya. Market sideways itu mulai November sampai dengan Januari 2022. Nah, coba kita perbesar lagi. Nah, kita lihat di H4 di sini ada satu range. Jadi market ini bergerak di range tertentu ya. Di mana di sini high ini bergerak di range tertentu. Begitu juga dengan low-nya atau juga kita sebut yang bawah ini low-nya ini adalah lembahnya ya. Jadi lembah dan puncaknya ini bergerak dalam range tertentu atau mungkin kita sebut tektok-tektok di area-area ini aja ya. Itu disebut sideways. Nah, kalau kita lihat perjalanan market untuk euro ini saat ini dia sudah terjebol ya, sudah terbreak di sini. Di sini adalah momen dia break area-area sideways ini. Nah, berdasarkan Dow teori, guys, kalau ini sudah terbreak, nah ini dia koreksi dulu sampai mana? Sampai level-level puncak sebelumnya yaitu ini atau ini ya. Jadi perkiraan aja antara ini dan ini. Jadi dia sudah turun mendekati area-area puncak sebelumnya. Nah, jadi setelah ini koreksi, nanti dia mantul di sini adalah awal dari trend up ya. Kalau kita lihat kondisi yang sekarang ini adalah kalau dia valid di sini nanti dia mantul, di sini dia turun, naik. Nah, ini akan membentuk trend up yang baru ya. Di mana di sini prediksi saya berdasarkan struktur market di sini dia ada up yang semakin meninggi dan ya ini high semakin meninggi atau puncak yang semakin naik dan ini low ataupun lembah yang semakin naik juga ya. Mirip kita lihat kayak tangga ya. Set. Nah, ini akan naik ya sesuai dengan struktur market dan teori dari Dow teori. Nah, gimana sih cara menganalisa market? Ya, step by stepnya kita pertama lihat dulu ya. Kalau kita mau entry sampai mana, kita harus memappingkan dulu ya. Memappingkan dulu yang namanya market itu. Market Euro USD ini kita mappingkan dulu. Apa aja sih yang harus kita mappingkan? Yang pertama kita lihat tren ya. Tren kita udah
bahas tadi di mana ini adalah awal uptrend ya. Yang kedua, kita bahas di sini adalah batas. Batas atau aduh, sorry tulisannya jelek. Batas atau SR, support resistance atau supply and demand ya. Nah, dari H4 ini coba kita bahas batas. Batas-batas mana aja sih yang menjadi satu perhentian di kemudian hari atau di kemudian jam, supaya kita bisa tahu kapan kita masuk, dan batas-batas itu pula yang akan menjadi target take profit kita. Oke. Nah, yang kedua kita lihat batas di sini ya. Batas-batas ini ya sebenarnya kumpulan dari ini sih ya, high high atau low, atau swing high swing low. Nah, itu maksudnya apa? Di sini ada beberapa candle yang membentuk puncak. Nah, jelek amat ya. Nah, nah kita buat garis lurus ya. Ini anggap aja lurus. Nah, ini juga ada puncak atau kita sebut high. Nah, di sini kan ada puncak dan berjejer nih beberapa. Nah, ini kita indikasikan akan menjadi perhentian selanjutnya kalau misalkan ini sudah valid up ya. Nah, itu yang kedua, batas. Ya, tren ini yang pertama tadi, tren. Ini tren adalah awal tren dari tren up. Yang kedua adalah batas-batasnya ini, dan ini. Yang ketiga, bagaimana kita memappingkan supaya kita menghasilkan satu deskripsi, satu analisa yang membuat kita nanti menjadi satu keputusan untuk entry buy atau sell ya. Nah, yang pertama kita sudah tahu yaitu trennya apa. Yang kedua, kita sudah menentukan batas. Yang selanjutnya kita menentukan adalah momentum ya. Momentum ini kita bisa pakai stokastik maupun RSI ya. Jadi bebas, saya biasa pakai stokastik dan RSI. Bisa juga percentage William dan lain sebagainya. Saya biasa pakai pakai dua indikator itu. Nah, jadi yang sedang terjadi momentum apa sih sekarang? Nah, momentum yang sedang terjadi adalah di mana indikator ini sedang berada di area bawah. Jadi area bawah ini adalah orang sudah jenuh untuk menjual ya. Oversold. Oversold adalah orang kebanyakan udah jenuh jual. Nah, kalau orang udah jenuh atau udah malas buat jual, ya selanjutnya ini adalah momentum kita untuk membeli ya. Yang pertama kita sudah tahu itu trennya apa. Ini anggap aja bagus ya teman-teman ya. Tulisannya saya baru belajar pakai pen tablet. Yang kedua di sini adalah batas SNR atau SND. Kita sudah identifikasi. Yang ketiga, ini ada momentum ya, momentum oversold. Nah, momentum itu bisa oversold atau overbought atau juga bisa juga divergence. Nah, itu momentum juga ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah kita kalau yang momentum itu, oke, saya tulis momentum itu bisa overbought, oversold atau divergence. Oke. Nah, batas itu support resistance ya, ataupun supply and demand. Nah, kalau tren ini adalah arah pergerakan marketnya ada mana? Ada up, ada down, ataupun juga sideways. Nah, kebetulan di tren yang pertama kita udah identifikasi ini adalah awal tren up sesuai dengan teori dari Dow, di mana puncak yang terakhir ini udah diterbreak dan ini koreksi. Nah, ketika dia mantul ini nanti akan up ya. Yang kedua, batas-batasnya kita juga sudah plot tadi di sini, dan di sini yang ketiga adalah momentum buat buy. Nah, udah cocok nih. Cocok apa nih? Cocok kalau ketiga klasifikasi atau ketiga syarat ini sudah terpenuhi. Terpenuhi untuk apa? Untuk buy ya pastinya. Karena ini adalah yang pertama tren awal untuk up. Yang kedua, batas-batasnya apa? Kalau misalkan ini nanti up, kita take profit di mana atau kita keluar di mana? Kita tadi sudah gambarkan. Yang ketiga, apakah ini memang benar-benar momen untuk buy? Nah, yang ketiga juga sudah didukung oleh indikator stokastik, di mana area-area ini, indikator ini sudah ada di level di bawah 20 yang menandakan orang udah jenuh untuk jual. Momennya untuk beli ya.
Nah, yang keempat adalah baru kita tentukan tipe atau cara atau sistem entry kita. Nah, kalau untuk entry ini bebas ya, bisa juga dengan moving average, bisa juga dengan pattern ya, pattern, bisa juga dengan candlestick. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita nggak mau bahas untuk beli ya atau gimana, tapi prediksi kita untuk euro dalam beberapa waktu ya, beberapa waktu ke depan ya, bisa beberapa jam ataupun beberapa hari ataupun bisa juga minggu ya, kita nggak pernah tahu ya detailnya, ya kurang lebih akan membentuk tren naik, kurang lebih gitu ya. Agak jelek banget ya. Nah, pokoknya naik deh. Nah, jadi prediksi untuk 17 Januari 2022, di mana ini adalah awal tren untuk naik untuk pair forex euro USD. Nah, gitu guys, teman-teman. Semoga kita bisa paham yang kita sharing tadi. Kalau misalkan kalian masih ada yang bingung bagaimana cara menganalisa, jangan sungkan-sungkan untuk ketik komen di bawah ya. Siapa tahu nanti saya bisa bantu jawab. Saya akan bahas juga ya. Oke, demikian sharing step by step untuk market Euro USD Forex kita kali ini. Jangan lupa di share, di subscribe, di like kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, thank you.